Ini nanti untuk teknik tulisan diperbaiki ya. Teknik tulisan kan ini kan nggak sejajar, ya. Nah, sejajar teknik tulisan. Jangan ada kebesaran sekali. Ini 12, jangan ini 14 ini. Ya. Nih, aduan flat seharusnya berapa? Biasanya ini kalau seperti ini kan kita, kalau kalian melihat laporan-laporan KKN kalian ya, itu bisa kalian lihat berapa spasinya. Memang ada 2 spasi, ada 1 spasi. Nanti tengok aja ya. Nah, jangan seperti ini Bu, bisa tebal semua. Iya kan? Nah, soalnya ada biasanya yang tebal dan enggak gitu ya. Ini semuanya juga. Oke. Nah, kalau ini Ibu harap kamu mencari revisi. Kalau di latar belakang ini bukan saja dari buku, ya bisa dari sumber-sumber yang memang update ya, dan seperti penelitian terdahulu juga boleh. Jadi penyusunan dari latar belakang ini ya Julia, atau untuk kita semuanya ya, itu biasanya nanti kalau kalian susun itu mulai dari yang deduktif menjadi induktif. Maksud begini, yaitu kalau kita cerita tentang umumnya baru ke khususnya. Jadi nanti masalah tentang persalinan, apa masalah persalinan? Kan persalinan, asuhan persalinan. Nah, kemudian tujuan dari asuhan persalinan, ya. Nah, kemudian untuk hubungannya misalnya data dunia, data WHO bisa ya. Kemudian data Indonesia, kemudian setelah Indonesia masuk ke, boleh langsung ke Sumatera, ya, dan langsung ke daerah atau Medan atau di wilayah kerja yang kamu yang kamu teliti ataupun yang memang kamu praktekkan, ya. Nah, di sini bukan cerita hanya tentang kematian sebenarnya, ya, data dunia dari batu aki gitu ya. Tapi cantumkan juga hubungannya dengan cakupan persalinan, ya. Boleh Riskesdas, ya, boleh Kemenkes, boleh SDKI, ya. Nah, itu data-datanya. Nah, ini kita paling buat aja sumbernya itu paling setidaknya itu 5 tahun. Ya, 5 tahun dari sini. Berarti terakhir 2018. Nah, carilah revisi-revisinya lagi ya. Nah, kalau tulisan Word ini WHO-nya harus miring ya. Nah, benar ya kalau ini dulu dipanjangkan, tapi ini dimiringkan nanti tulisannya karena bahasa Inggris. Setiap bahasa Latin atau bahasa Inggris itu di dalam suatu karya tulis itu harus dimiringkan. Ya. Nah, ini dijelaskan dulu WHO-nya, tapi boleh kalau kamu ada cerita WHO lagi di bawah, ya. Tapi bukan Indonesia baru WHO ya. Nah, kebalik itu namanya, ya. Jadi berarti data besar dulu sampai ke yang kuncup. Nah, kemudian WHO. Nah, boleh kalau ke bawah cerita WHO, boleh kamu WHO saja. Tidak usah kamu panjangkan lagi. Yang pertama tuh harus kalau ada kata-kata singkatan itu harus panjangkan dulu, ya. Persalinan merupakan proses peranjutan. Nah, oke. Dan satu yang ibu perlu ingatkan di dalam membuat karya tulis ilmiah ini, kalian itu laporan ya, bukan karya tulis. Tapi ini kalian masih contoh laporan, bukan katakan seperti itu nanti seperti kalau untuk D3 laporan tugas akhir mereka kan. Nah, kalau kalian kan memang per aspek laporan setiap kalian PKK. Nah, ini tidak boleh kurang dari 4 baris. Minimal harus 4 baris. Kamu ibu lihat sih nggak ada yang kurang dari 4 baris. Nah, ini menurut WHO tahun berapa? Kan kamu mencegah sekitar 500 wanita hamil. Nah, ini 15 juta lahiran di Indonesia. Ini tahun berapa WHO? Tahun berapa? Ini tahunnya harus tahu. Entah tahun 2010. Tahun berapa? Ya, apakah menurut memang apa sumbernya? Ini
cakupan di dunia tentang persalinan, kemudian cakupan Indonesia berapa, cakupan persalinan ya, pertolongan persalinan ya. Nah, ya berapa? Ini 2014 secara nasional. Ini masih jauh. Coba cari Kemenkesnya yang sudah tahun 2020 sekarang loh. 2020 ini masih jauh banget. 2014. Sekarang udah Kemenkes 2020 ada, ya. Ini masih di profil 2014 ya. Nah, oke ya. Di Sumatera ini 2011 datanya. 2011 serius, sekarang udah jauh sekali ya. Nah ya. Nah, SDKI lagi kan kebalik kan? Yeah. Kalau sudah Indonesia kan lagi balik, udah sampai ke Sumatera nih cerita kamu, balik ke Indonesia lagi ngapain? Ya. Nah, boleh kamu tambahkan menurut penelitian siapa? Ya, bahwa misalnya apa masalah yang terjadi? Ya, di mana bahwa banyak ibu mengalami kematian karena ini gitu misalnya. Ya, atau penelitiannya karena apa gitu. Misalnya tidak tertolongnya ibu disebabkan kenapa, mungkin itu hasil penelitian. Jadi itu kan ditambahkan penelitian terdahulu. Ya. Nah, di sini boleh kamu tambahkan berdasarkan survei. Nah, ini kamu jangan di sini lagi. Berdasarkan survei ya di klinik NIAR ya. Nah, cakupan persalinan berapa persen dari berapa bulan? Kamu berapa? Misalnya berapa bulan kamu? Berapa minggu cuma kan? Nah, mintalah sebulan atau dapat 3 bulan. Nah, sebenarnya ya sebulan aja lah. Atau selama 2 minggu kamu di situ lah. Ya, selama 2 minggu berapa kan pertolongan persalinan di situ? 7. Nah, 7 orang. 7 selama 2 minggu. Ah, masuk. 7 ke 8. Ya, 7 ke 8. Nah, semua ini apa? Apa tuh namanya? Pertolongan ada nggak yang dirujuk? Nah, kan berarti keluar dari 8 yang kalian tolong itu kan? Nah, ada 1 yang mengalami ya masalah, yaitu karena dirujuk ini. Nah, terus bagaimana asuhan yang diberikan di klinik NIAR tersebut sekarang? Apakah sesuai APN apa tidak? Nah, jawab itu bahwa dari ada yang tidak. Iya, ada yang tidak sesuai dengan sesuai dengan SOP, bahwa ada beberapa apalah ya yang tidak sesuai dengan standar operasional nasional, standar operasional yang dilakukan, yaitu dalam persalinan normal. Misalnya tidak dilakukan misalnya aktivitas atau penelitian apa yang tidak dilakukan. Oh, ini lagi ini apa? Etis. Kalau nggak etis paling ini. Etis memang nggak dilakukan Pak, kecuali ada indikasi. Apa itu Bu? Amniotomi. Bukan. Injeksi. Untuk bukan Bu. Imunisasi. Jahit. Hekting. Iya. Harus ada indikasi kalau hekting. Maksudnya biusnya. Nggak ada pakai lidokai? Nggak, langsung. Tapi sesuai persetujuan dari ibunya gitu Bu, dari pasien. Apa kamu mati dia? Sakit pasti Bu. Ibu ini kita nggak usah suntikan nanti makin sakit kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, ditahan. Atau mungkin kayak cuman 1 atau 2 jahitan gitu. Jadi ditahan sama ibunya. Asuhan sayang ibu yang kurang di situ. Tidak bisa kamu tambahkan. Ya. Nah, hal ini perlu. Ini setelah survei. Kan ada kalimat survei. Berdasarkan survei di klinik NIAR pada tahun ini selama 2 minggu, bahwa cakupan pertolongan persalinan sebanyak berapa orang? Nah, 8 orang secara normal, yang 1 orang terjadi partus lama atau karena apa, makanya dilakukan perujukan. Nah, boleh kamu tanya beberapa gambaran di sana juga, apakah pernah memang terjadi, tapi nggak usah lah, karena kalian nggak pernah nanya kan, berapa sebulan itu yang mengalami yang dirujuk atau yang mengalami kematian. Kan enggak kan, karena kelihatannya udah lah apa, kecuali LTA kalian baru digali lagi lebih dalam, kemudian baru kamu tambahkan. Nah, di klinik NIAR ada beberapa tindakan tidak sesuai dengan operasional ya, seperti
seperti ini. Nah, hal ini sebagai gambaran bahwa kita harus terus tertarik kamu untuk memang melakukan manajemen asuransi. Ya, oke, itu tambahkan pakai. Setelah penelitian dari penelitian terdahulu, ya, nah itu sebenarnya harus survei itu berapa cakupan klinik tersebut, baru apa masalahnya. Oke, boleh kamu tambahkan penelitian terdahulu. Ini udah berapa lembar ya? Udah banyak juga sih. Tapi nanti simpulkan saja, ya tidak usah diambil semua data tadi seperti profil udah ada tanya di Indonesia juga ada ya tadi, ya. Double lagi kamu di bawah, tapi SDKI kamu ambil. Ya udah satu aja Kemenkes atau Riskesdas, ya. Nah, atau SDKI, ambil satu aja data di Indonesia untuk kematian kalau. Berarti di kemana ya? Dan boleh kamu tambahkan juga cakupan persalinan, pertolongan persalinan dari setiap Indonesia berapa. Nah, dari situ kan kamu bisa menambahkan. Kalau enggak sekaligus aja, tidak usah kamu bedakan alinea, tapi dari kematian. Nah, dan hal ini cakupan persalinannya masih kurang. Ternyata dari berapa ini banyak mengalami yang tidak tertolong. Ya, dari Indonesia, dari Sumatera, ya. Nah, ini udah ada sebenarnya, oke lah. Udah ada kok di sini yang udah ada nggak melahirkan di fasilitas kan udah ada nih cakupan persalinan. Nah, ini berarti di rumah persalinan. Nah, ini kan kita nggak boleh home care lagi, ya. Kita kan harus ke klinik kan. Nah, makanya ilmu baru kamu 2011 tapi yang kayak gini lah ya Bu berarti. Ya, cuma cari berapa akinya, berapa yang cakupan pertolongan persalinan ditolong oleh di fasilitas kesehatan, ya. Oke. Ini ya, kamu kan dekat nih, ya. Dua. Iya. Ya. Ini kebesaran. Ini juga 2 aja. Berarti CPI-nya 2 ya. Iya. Memang kalau persalinan itu segini tebalnya. Makanya dia seperti itu ya. Persalinan 21. Wah, ya. Nanti lihat ya sumber bukunya. Boleh sih buku itu textbook, tapi yang mungkin bahasa Inggris yang tahun yang aslinya 2000 misalnya tahun nggak enak, boleh. Tetapi kalau memang adanya revisi buku-buku terbaru ya silakan masuk di bab 2. Ini terlalu besar, nanti kamu cek kembali. Nah, ini salah. Itu semua teoritis termasuk di 2. Ini kan 21. Berarti cerita teoritis 211, 212, 213. Nah, kalau yang dua-duanya adalah manajemen asuransi kehidupan. Ini terserah kan ada sampai 213, 214, 215, 216. Ada tentang persalinan. Ini konsep teorinya. Ya. Nah, dari mana konsep teorinya? Baru kita masukkan teoritis mana? Kalau sudah seperti ini, salah. Udah masukkan, nggak boleh dia terpotong satu gini kepala. Itu cuma kepala nggak boleh. Nah, kemari, ya. Nah, kenapa kita buka kan? Nah, kamu seharusnya, Dunia, kamu lihat kan ada format pengkajian kita kan. Nah, kamu cek semua isi dari format itu. Nah, kenapa sih orang membuat format? Berarti ada tujuannya kan? Jadi kenapa dibuat nama supaya ini? Usia kenapa tanya? Semua kan dilihat dari format kan? Nah, misalnya kamu hanya nengok tuh dari sini, tetapi nggak ada di format kita, ya masukkan teoritis. Kenapa? Karena kita mengacu pada format yang kita pakai, dan dia harus teoritisnya. Baru setelah kita mengisi di bab 3, kan kita isi format
Teoritis manajemen kita yang di bab 2 ini kita lihat atau kita sesuaikan dengan pengkaji atau dengan bab 3 kita, aplikasinya. Ini kan secara teoritis. Berarti kan aplikasinya untuk di lapangan berarti di bab 3 kan? Nah, bila terjadi kesenjangan kita bahas di bab 4. Oh, di bab 4. Ya iya, pembahasan tuh di bab 4 semua. Nah, sesuai teori, tidak sesuai teori semua. Apabila ada kesenjangan lagi, bahas lagi di bab 4. Sesuaikan dengan teori, ya. Nah, itu dia. Oke. Ini Ibu heran, mana nama-nama sumbernya? Nggak ada. Biasanya Nak, kalau begini, ya. Ini kan nggak ada ya. Semua kamu ambil dari mana sih? Pasti dari buku ya. Nah, jadi harus ada sumber-sumbernya atau di bagian-bagian mana. Seperti ini. Teoritisnya berarti ada nama sumbernya tahun berapa, gitu kan? Namanya kamu ambil teori. Nah, ini di sana ada satu ini, kamu ambil dari mana, gitu, ya? Sumbernya. Jadi jangan kosong begini. Ini mah ini nggak tahu ibu sumbernya siapa, ya? Ini perhatikan semua nggak ada sumber loh kamu semua, ya? Nah, interpretasi data. Lalu lagi, apakah ini yang kamu lihat di sumber ataukah seorang perempuan? Karena beberapa sumber mengatakan ya macam-macam kan. Nah, tambahkan kalau di sini Nak, di interpretasi, diagnosis, data subjektif dan data objektif. Sebelum sini ada pengertian dari analisis, interpretasi, data dan dasar. Jelaskan pengertiannya. Ya, oke, baru masalah sebelum mengalami kejadian. Contohnya apa? Ambil cari sumbernya, ya. Baru kalau masalahnya sebenarnya kalau timbul masalah, ya boleh kita buat data subjektif dan data objektif juga. Boleh pakai analisisnya. Tetapi terkadang kalau sudah ada dapat masalah, ya, dia itu hanya data subjektif atau objektif, ya. Nah, kebutuhan. Apa contoh kebutuhan? Ya, asuhan sayang ibu kala 1 atau kala 2 atau apa ceritanya, ya. Dan ini kenapa ibu suruh tambah supaya kamu tidak cuma 2 baris, ya. Nah, minimal tadi berapa? 4 baris kan? Ini jauh kali. Jadi dari seluruh tadi cuma si Elisa masih di sini, Elizabeth kan enggak kan? Pasti ada itu sumbernya. Nah, direvisi. Mungkin Elizabeth sekarang udah 2018, ya, atau bagaimana? Yang mau bilang mungkin udah 2020 sekarang, ya. Oke, ada revisinya kan? Kan nggak mungkin dia cuma hanya menerbitkan buku satu itu aja, ya? Itu sumbernya mana? Perencanaan. Nah, kalau perencanaan berarti harus ada tentukan tujuan, tetapkan rencana. Mana kriterianya? Berarti kriteria dulu cerita. Ya kan ada kriteria kan? Kan di dalam itu masih ada di perencanaan kan apa? Perencanaan ada tujuan, kriteria dan tujuan dan kriteria, ya. Kriteria mana? Ada kan? Nah, rencananya baru apa? Baru cerita. Setiap rencana itu ada rasional. Apa pengertian definisi dari rasional dulu? Nah, tambahkan di situ, ya. Karena setiap item nanti dari setiap apa kan ada rasional, ya. Jadi di atas ini dulu ceritakan kriteria adalah kan gitu. Tujuan yang kami capai. Gimana tujuan dari perencanaan adalah begini. Nah, kemudian kriteria dari tujuan kita. Nah, boleh contohnya kasih juga boleh, ya. Nah, kemudian rasional, ya. Rasional apa definisinya? Dari setiap perencanaan atau dari setiap apa yang kita rencanakan ada rasional, ya. Tidak cuma satu dulu. Iya, kan kalau di dalam manajemen 7 langkah Farley kan apa pada perencanaan langkah 2 kan adalah
kedua. Kemudian setiap dari perencanaan step by step ini adalah rasional. Jadi kalau ini kan nggak mungkin kamu buat kan bawah-bawahnya. Jadi ceritakan rasional adalah rasional ya. Kan kamu untuk ini. Pelaksanaan. Nah pelaksanaan ini ada pasti sumbernya. Jangan 4 baris. Baru setiap pelaksanaan ini ada hasil kan di bawahnya kan. Step by step. Nah ceritakan dulu hasilnya adalah ya. Pengertian dari hasil. Iya, ya. Buatlah kata kalimat ini dulu. Setiap pelaksanaan dilakukan ada hasil. Nah, hasil itu adalah ya. Nah, begitu juga selanjutnya ini, ya. Oke, ini baru 3, kali 2, ya kan? Iya. Jangan lupa ya sumber-sumbernya ya. Setiap kala menggunakan soal ini mana ini sumbernya? Pasti ada sumbernya. Nggak mungkin nggak ada ya. Nih masuklah kita keluarnya terus semua sampai ke pinggir. Jangan kalian buat keluar di sini nanti diagnosa di masalah beda. Itu sering kali kejadian. Ya. Kamu langsung 10 ya. Enak aja ya. Nggak langsung masuk di yang kelas satunya langsung ke ada 10 tapi bukan 10 gitu. Tetap ada kalasan. Saya dapat sekali lagi yang udah lahir saat plasentanya. Oh iya. Dia anak keberapa? Kedua. Masalah dia ada masalah apa? Analisis sama situasi. Usia kamu 27. Samakan nih nyeri akibat kontraksi. Kalau di sini ibu merasakan nyeri, ya. Kalau di sini kan nyeri akibat kontraksi ya. Tidak boleh ibu merasakan nyeri, nggak boleh. Ini waktu keluar ibu merasakan nyeri. Kalau mules, ya. Udah beda kan? Mules sama nyeri, ya. Oke. Boleh. Kadang ada dibuat di sini analisis interpretasi tapi nggak apa-apa. Ibu nggak mewajibkan kalau di masalah. Mungkin ada di tersebut itu data objektif. Ini kenapa begini? Ulangi. Nah, asuhan sayang ibu kala 1 ini kan termasuk di mengatur posisi ya. Termasuk pemberian cairan kan? Termasuk dukungan kan? Ya udah dari sini yang kamu step by step kan. Kalau enggak asuhan sayang ibu kala 1 saja. Nanti kamu uraikan di perencanaan dan pelaksanaan. Kalau mau buat silakan, tapi step by stepnya jadi kala 1. Ini semua 3 ini termasuk asuhan sayang ibu kala 1. Jangan kamu bedakan nomornya nanti. Ya, baringnya. Nah, step by step. Dan tidak ada data yang mendukung terjadinya diagnosa atau masalah potensial. Tidak ada data ya yang mendukung ada kebutuhannya atau melakukan tindakan segera. Jangan tidak ada aja, nggak boleh. Ya. Nah ini naikkanlah ke atas perencanaan. Nah kamu udah buat tujuan, ada buat kriteria. Kenapa teoritis nggak ada? Nanti ibu tagilah. Kamu dari mana kriteria ini? Teoritis semuanya nggak ada. Nah itulah kenapa ibu suruh kalian harus ada sesuai teoritis. Ini rencana tindakan tanggal berapa, jam berapa, ya. Jadi tahu jamnya, nggak bisa ngecoh kalian. Nanti ke kala berapanya ibu tanya lagi, ya kan? Ini sudah kala 2, ke kala 3 ibu tanya nanti. Itu jamnya tiba-tiba mahasiswa sering fiktif datanya, karena nggak sesuai pantograf dibuatnya, ya. Nah ini pukul-pukulnya ya sesuai kami dari mana perencanaan aja nggak tahu jam berapa ya Ini ada berarti ya.
sini kamu buat, boleh. Nah, di sini juga boleh ya, dibuat juga boleh di situ. Di atas. Ibu sebenarnya udah sesuai APN ini ya. Ada nggak jadi kesenjangan? Di situnya, actingnya doang. Nah, berarti ada kesenjangan yang akan kamu bahas nanti di bab 4. Nanti kita tengok bab 4. Nggak ada. Berarti pasienmu sendiri. Iya. Ya udahlah, karena kamu memang kan cuma mahasiswa di situ. Iya. Jadi harus memang ada kesenjangan antara teori dan praktek, harus ada, ya. Dua, ya dosanya apa? Dua. Nah, jangan lagi buat ini. Ibu impartu kala 2 dengan keadaan apa ya? Keadaan umum ibu baik. Di sini pembukaan, penurunan kepala, ini kan semarok di data dasar kan? Nggak usah lagi buat. Pembukaan sudah lengkap, sudah 10. Penurunan kamu buat lagi. Kan suatu diagnosa itu data dasarnya mendukung. Jadi tidak perlu lagi kamu buat impartu kala 2, tapi data dasar kamu buat lagi penurunan. Yang dihapus yang dari sini. Iya, pembukaan, pertumbuhan, dan jadi ibu impartu kala 2 dan ibu baik ya. Atau ibu jadi baik. Nah, ibu baiknya aslinya. Ibu mengatakan cemas menghadapi persalinannya. Cemas menghadapi persalinannya. Sebenarnya di sini udah keadaan lebih baik, dia mengatakan cemas menghadapi persalinannya. Jangan lagi. Dia sebenarnya kan waktu kala 1 dia pembukaan 10. Masalah sebenarnya dia mules aja. Tapi di kala 2 nanti kamu buat nyerinya. Nyeri semakin kuat akibat karena kontraksi. Iya. Kala 1 nggak usah kamu gunanya masih mules. Mules ya, atau nyeri saja gitu. Mulus aja disebut di sini kalau kala 1. Kalau ini nyeri ya, karena sudah semakin kuat kalau kita mau menolong persalinan ya. Karena sebenarnya karena kamu pas di situ ada ya. Kan pasiennya udah langsung ada di situ ya. Nah, karena mungkin dia sudah datang sebelum kamu ada datang. Iya Bu, karena kami nyampainya agak siang kan Bu. Jadi dia udah dicek. Makanya tadi mulus aja dulu, baru ini nyeri. Ya, karena terkadang kita seperti itu ya. Sebenarnya nyeri akibat kontraksi saja. Nah, kalau bisa saja juga kala 2 nyeri semakin kuat akibat kontraksi ya, gitu ya. Tapi kamu kan mules tuh. Ya bener lah dari penyamu tadi. Awal mules, baru ini kala 2 nyeri ya. Ibu mengatakan cemas. Ada di sini. Nanti cek kembali ya di data subjektif kamu ya. Meskipun dia masih kala 1 ternyata, ya. Kala 2. Nah, ini kan sebenarnya semua untuk asuhan kala 2. Kenapa kala 1 salah tadi? Ya kan? Ini kan kamu pinternya. Kan asuhan kala 2 itu termasuk semua di situ kan? Ya. Ini tadi ya tambahkan. Ya, ini udah foto kakakmu dulu. Iya, kalau ibu mah udah paham. Ibu tiap tahun, bukan tiap tahun, tiap semester. Nah, kalau udah ini kan jelek ya, ini kan ke belakang dia. Ya, yang penting
kala 3 udah lahir bayinya ya. Kala 3 berarti keadaan umum Ibu dan bayi lah. Iya udah, ibu dan bayi. Ibu dan bayi. Jangan kalimatnya salah. Iya. Jadi pula dibilang lagi, padahal udah udah lahir. lahir. Di sini ada nggak laserasi? Ada derajat 2. Hekting, tambahkan aja. Di mana ya? Coba kalau nggak salah di kala 4 atau kala apa berapa dia? Begitu. Biasanya kan langsung di kala 2 itu kalau laserasi langsung lakukan penjahitan kan? Nah, laserasi itu derajat 2. Ya sudah. Nanti kita tengok tidak dilakukan penjahitan. Nanti dia diagnosanya di sini tidak dilakukan penjahitan ya. Maksudnya data dasar dari kamu buat nanti untuk menjadi kesenjangan. Ya, aduh, di sini kan nggak ada ya kalau di sini kita. Karena fleksibel kadang apa ini? Apa namanya? Format ini fleksibel, bisa ditambah, bisa dikurangi. Tapi Bu rasa di format kita masih sudah cukup ya. Tapi boleh data-data kalau yang fokus bisa ditambah. Jarak lah. Ini kala 3. Ini kala berapa? Oh, kala 3. Oh, kala 3. Ini evaluasi kala 2 kan? Kasihlah jarak. Kan nggak mungkin kamu langsung analisis kala 3. Oh, langsung dia keluar apa plasentanya? Nggak mungkin. Ya. Oh, ini berarti bukan jam permulaan ya? Ini 11.45 sambungannya kapan? 11 apa 50 misalnya kan? Nah, itu. Kan pasti ada jarak. Kenapa? Rencana masih. Rencana. Kasih waktu aja. 11.45 kasih jarak waktu 5 menit. Nah, pelaksanaannya, ini pelaksanaan berbeda nih pasti. Kan kamu lihat dulu kaji. Sudah tanda-tanda plasenta keluar, kan 15 menit kan? Nah, sini mulai kapan? Wah, di sini ya. Mana dia? Itu enggak, Ibu nanya ke kamu nih. Setelah kala 2 dapat evaluasi, kamu langsung ngerjain kala 3. Enggak ada waktu ya, 2 menit ya. Oke ya, berarti lanjut ya. Oke, lanjut. Udah benar. Jadi 11.45, lanjut ke sini. Ini berapa menit ini? Nah, 49 PTT. Udah nampak enggak keluar plasentanya? Masa cepat itu? Nih, 5 menit ini kecepatan. Lahirnya berapa lahir jam berapa bayinya? 45 15 menit. Harusnya jam 12 ya. Nah, di sininya pasti harus jam berapa kamu lahirnya. Dalam proses itu kamu ngerjakan kan setelah 15 menit baru lahir. Memang udah lahir nggak? PTT oke lah 49 kamu lahirnya. 45 pas ya? Kurang sedikit, cuman 14.50 cuma 5 menit. Hah? Oh, salah. Nah, itu plasenta udah melakukan plasenta sehari jam udah lahir lah berarti dia. Ya kan? iya udah. Ya. Lagi ya. Nah, ini evaluasi laserasi. Nah, nanti kamu
kamu lihat di situ, mana yang kamu lakukan hektik tindakannya? Ya dibuatlah laserasi baru setelah kala 2 evaluasinya dilakukan hektik perineum. Evaluasi di kala 2. Ya setelah kala 2 melahirkan kan? Hah? Gimana? Nampak nggak dia? Ibu mau nanya dulu. Ibu bukannya menyuruh kamu di sekarang, ibu nanya. Ayo. Setelah kala 3, kala 4. Iyalah kala 2, kala 3, kala 4. Kita lihat ya. Nah, tidak ada. Tapi kamu bilang ada laserasi, ini tidak adanya laserasi, cuman itulah tanda tanya ibu nih. Ada Bu. Nah, ini buat supaya nggak ada masalah aja tadi dia nih. Tapi ibu itu kan, ibu tanya kan. Oh ini awalnya buat ada ini. Nggak ada. Kelihatan Bu. Berarti nggak mungkin. Berarti pasti ada nyeri luka perineum. Kebutuhannya apa? Jauh kali jarak. Ya, pemirsa perineum dan perdarahan. Berarti karena tadi diperiksa perineum kan? Nah, baru lakukan hektik. Hektik di kala berapa kalian lakukan? Ibu sekarang aplikasinya waktu dilakukan. Habis kala 3. Ya udah kala 4. Oh, udah masuk kala 4. Ya iya, kan kita cek. Habis. Iya, Iyalah. baru masuk. Baru dilakukan hektiknya. Iya kan? Saya keinget ini Bu, kalau misalnya kayak yang diopsi gitu kan, dan itu masih masuk kala 3. Iya, tapi setelah kala 3 dia lakukan inilah laserasi tadi. karena kan sudah dia cek ini. Kayak cuman cek aja ya Bu. Iya. Jarak-jaraknya nanti lah, kamu ngapain lagi ya? Berarti cuma step 2 aja ya Bu, nggak boleh lebih, enter 2 kali. Iya, harus kayak contoh mahasiswa. Ternyata perkembangannya juga. Boleh melakukan ini juga. Ya. Jauh kali lah jaraknya. Nah, baik nanti ya. Nanti sebetulnya pernyataannya. Ini nggak apa-apa kalau digabung sama Bang Empat. Data perkembangan kelampan ngapain? Ini data perkembangan kelampan Ada SOAP. Oh, SOP. Kalau sudah mau udah data kelampan boleh ini aja. Kalau mau pakai ini juga boleh. Jadi pilih salah satu ya. Karena ini data perkembangan dia termasuk ada di tabel kan. Ada yang di sini. Dulu biasanya kan SOP itu SOP. Kalau ini dia perkembangan kan udah sesuai ya. Tekan kandungan per ini. Ini kan terlalu rapat sebenarnya. Ya, sebenarnya harus buat dua spasi. Nah, gini. Ini curistiwa 300 itu 2015 ya. Jadi ini gini ya. Kamu sebaiknya ditambahkan teori di sini. Cara gini. Terjadi pengkajian kala 3 jadi jangan teorinya ini aja gitu. Ini teori enggak? Ini teori enggak ya? Nah, masukkan dia sesuai dengan yang dikatakan oleh ini bahwa interpretasi di kala 1 tandanya ada seperti ini. Itu seharusnya. Jadi di setiap dari pembahasan yang kamu buat ini, ya. Nah, jadi nanti ini kan langsungnya seperti kan teori aja, seperti prakteknya aja. Jadi untuk apa bab 4 itu kalau nggak dibahas? Itu maksudnya. Iya kan, iya. Jadi setiap dia apa yang kita lakukan secara memang ini kan
kan ambil di bab 2 tadi kan, teoritis manajemen. Boleh dimasukkan bahwa interpretasi kelas 1 sesuai teori menurut si ini, bahwa gini. Contohnya kan ada teoritisnya. Masukkan baru sesuai pengkajian. Sesuai dengan di praktek, ya kan? Nah, ini dia. Barulah tidak ada kebutuhan. Berarti nanti di nggak boleh ada ini. Kan kamu asumsi, nggak boleh teori, ya. Nah, kalau pelaksanaan ini maksud ini, jangan cuma seperti ini yang salah tadi. Perencanaan oke, nah. Ini yang sebaiknya dari setiap perencanaan. Kamu ini perencana di mana nih? Kelas 1 masih ya? Ya, kan masih kelas 1. Oh iya. Oh, kamu satukan lagi. Kalau Tadi kan yang di bisa yang kalau berarti, kalau memang kamu satukan, ini kelas 1. Ceritakan dulu. Ini kan hanya tentang kelas 1 kan? Kelas 1 kan? Apa-apa saja sesuai teori. Dikatakan oleh si Yanti tahun berapa bahwa asuhan sayang ibu di kala 1 adalah misalnya, ya kan, bahwa adanya informasikan keadaan umum ibu, bahwa dengan menginformasikan keadaan umum ibu akan sangat mendukung ibu gini sumbernya apa. Jadi setiap by stepnya itu ini kamu jelaskan pakai teori. Makanya dia sebenarnya di pembahasan itu panjang, apalagi di pelaksanaan. Terus di pelaksanaan kamu tambahkan tadi itu tidak dilakukan hektik. Padahal, sesuai dengan teori ini, asuhan sayang ibu untuk penghektingan itu harus dilakukan dengan adanya memakai lidokain gini. Masukkan teori bahwa bab 4 lah kamu terjadi kesenjangan. Ya, bab 4 ini nanti perbaiki yang pelaksanaan. Semua ini kan tipis sekali. Apa yang mau dibahas? Padahal pelaksanaan itu yang penting. Ya. Sesuaikanlah. Nggak tahu pun ibu evaluasi cuma 1, teorinya pun nggak ada. Tapi bisa dilakukan. Gimana menurut ini? Kan bisa ya dimasukkan ke dalam teori-teori, ya. Nah, berarti ada pelaksanaan yang terjadi kesen, ya. Nah, tempat praktiknya sebagai standar. 3 baris, apa lagi pembahasan dengan 3 baris harus minimal 4 baris. Lagi sesuai dengan diskusi mengikuti pelatihan update tentang APN. Sedikit kali daftar pustakanya. Tambahkan yang nanti kamu searching kan. Untuk di latar belakang banyak penelitian terdahulu boleh juga loh di bab 4 ini kamu tambahkan penelitian terdahulu. Misal sumber-sumber dari jurnal-jurnal boleh. Nggak itu salah kan? Ya. Karena aplikasi pelaksanaan kan? Nah, ini kan pas programnya kan? berita acara tetap masuk. Tetap masuk. Foto-fotonya ada ya? Cuma 2 Bu. Enggak apa-apa. Jangan sampai kali. Urutannya ada pas. Udah dulu berita acara baru foto. Iya. Terakhir foto. Tolong disampaikan ke teman-teman ya. Iya Bu. Ini kapan dikumpul? Ya, karena kan tinggal tanggal 21 kita di sini. Enggak tahu. Udah foto. Sepertinya jangan. Berarti untuk terakhir pengumpul. Ini nggak ngomong ini bercerita semua kalian. Jadi tolonglah diperbaiki dengan adanya ini, bisa kamu sampaikan ke temanmu, terus diperbaiki. Nanti semuanya soft copy ke ibu kasih, ya. Dalam satu file aja ya, zip ya. Nah, Juni aja yang kumpulkan dalam satu zip. Nah, terus baru kalian printkan, udah kalian biar teman-teman.
itu kan kami kumpul sompai dulu. Misalnya kami dari sini Bu, kami sompai ke Ibu, tunggu kabar Ibu dulu. Nggak usah. Atau Karena kalau udah ibu suruh perbaiki lagi mau berapa lama? Waktu cuma berapa? kayaknya kalau sampai paling mingguan lagi. Ini kan udah hari Kamis. Itu belum merayakan nanti kan, berarti seminggunya rayakan. Oh iya. Baru seminggu depannya di sini. Yang penting ini aja, kalian kasih soft copy-nya dulu nanti urusan bagaimana gitu. Karena kan ibu juga melihat kondisi kalian nanti bagaimana, ya? Ini pun kayak sebenarnya bingung kan Bu, karena kan banyak. Pasti mereka, loh kok jadi banyak kali ininya.